Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya hormati, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Konstitusi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan konstitusi yang merupakan pertemuan ke-10 di dalam mata kuliah Hukum Konstitusi ini. Setelah sebelumnya kita bicara tentang apa itu konstitusi, apa saja bentuk dan sifat konstitusi dan lain sebagainya. Materi dalam sesi ini tentang perubahan konstitusi ini juga tidak kalah pentingnya. Kenapa? Dalam materi ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana konstitusi itu berubah. Apakah konstitusi itu bisa berubah dan bagaimana konstitusi itu berubah. Oke. Ada beberapa submateri yang akan kita diskusikan di sini. Jadi yang pertama adalah model-model perubahan konstitusi, kemudian perubahan konstitusi di Indonesia dan ruang lingkup perubahan konstitusi di Indonesia. Jadi pada submateri yang pertama kita akan mendiskusikan secara teoritik bagaimana model-model perubahan konstitusi. Terus di submateri kedua dan ketiga kita akan masuk ke sejarah perubahan konstitusi di Indonesia dan bagaimana konstitusi di Indonesia itu berubah. Gitu. Oke. Kalau kita bicara perubahan konstitusi, itu sebenarnya ada 3 bentuk perubahan yang bisa terjadi dalam sebuah konstitusi. Yang pertama adalah perubahan berdasarkan prosedur. Jadi kalau kita pilah itu pertama adalah perubahan konstitusi yang disebabkan karena prosedurnya. Jadi kalau kita bicara perubahan konstitusi berdasarkan prosedur perubahan, itu ada macam-macam. Jadi pertama misalnya konstitusi yang diubah melalui sidang badan legislatif dengan prasyarat quorum dan lain sebagainya. Ini model perubahan konstitusi berdasarkan prosedur perubahannya ini banyak diterapkan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia perubahan konstitusi itu bisa dilakukan dengan prosedur-prosedur tertentu yang dilakukan oleh MPR dengan persyaratan quorum tertentu. Di negara lain seperti Swiss dan Australia itu perubahan konstitusi dalam perspektif prosedurnya itu dilakukan melalui referendum. Di negara lain perubahan konstitusi itu bisa dilakukan melalui persetujuan dari negara-negara bagian karena Amerika merupakan negara federal. Meskipun kalau kita lihat di awal-awal sejarah perjalanan konstitusi di Amerika, perubahan pertama itu tidak dilakukan dengan persetujuan negara bagian karena saat itu belum terbentuk dan belum kuat negara-negara bagian itu. Dan yang terakhir perubahan konstitusi berdasarkan prosedur perubahannya itu adalah perubahan melalui musyawarah khusus atau special convention. Jadi dia tidak ada di negara tersebut tidak ada prosedur yang prosedur perubahan konstitusi di badan legislatif, tapi perubahan konstitusi diatur melalui musyawarah khusus. Ini adalah jenis pertama perubahan konstitusi dilihat dari prosedur perubahannya atau mekanisme perubahannya. Bentuk perubahan konstitusi kedua, yakni perubahan konstitusi dilihat dari perspektif praktek ketatanegaraan. Jadi di dalam praktek ketatanegaraan itu ada yang namanya konvensi atau hukum kebiasaan
yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara, yang dimaksudkan untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan atau mendinamisasi kaidah hukum, perundang-undangan atau hukum adat ketatanegaraan. Ini menurut Prof. Bagaimana? Jadi dalam praktek ketatanegaraan itu ada konvensi, dan konvensi ini menurut Ware itu bisa berasal dari kebiasaan. Jadi praktek kebiasaan dalam kehidupan bernegara. Di samping itu konvensi juga bisa berasal dari kesepakatan atau agreement. Nah, konvensi ini dalam kondisi tertentu itu dapat memiliki dampak merubah konstitusi, baik dalam arti menambahkan norma maupun memperbaiki atau mengurangi norma berdasarkan praktek ketatanegaraan yang berlaku. Jadi contoh sederhananya sebenarnya seperti di Indonesia. Di Indonesia itu ada konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan oleh Presiden untuk menyampaikan pidato di depan MPR setiap tahun di awal tahun anggaran atau di tanggal 17 Agustus di peringatan Hari Kemerdekaan. Nah, itu adalah merupakan sebuah konvensi, sebuah praktek yang dilakukan, praktek ketatanegaraan yang dilakukan terus menerus sehingga dia menjadi hukum kebiasaan. Dalam kasus tersebut, jika kemudian praktek itu diadopsi di dalam UUD 1945, itu maka konvensi tersebut merubah konstitusi, merubah UUD 1945. Di sisi lain sebenarnya, meskipun praktek ketatanegaraan tersebut, pidato Presiden tanggal 17 Agustus itu tidak tidak diserap ke dalam UUD 1945, pada kenyataannya sebenarnya dia sudah merupakan bagian dari konstitusi Indonesia, tetapi konstitusi tidak tertulis. Jadi kalau kita flashback ke materi kuliah sebelumnya, kita ingat bahwasannya jenis konstitusi itu ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis itu ya Undang-Undang Dasar, konstitusi tidak tertulis itu adalah konstitusi yang hidup dalam praktek ketatanegaraan, dalam konvensi, yang itu tidak dimuat di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi sama-sama berlaku. Nah, jika ada praktek-praktek konvensi yang muncul dan kemudian terus hidup, itu bisa saja merubah konstitusi. Jadi ya seperti pidato kenegaraan itu sebelumnya nggak ada, terus kemudian dipraktekkan secara terus-menerus, maka dia sebenarnya sudah merubah konstitusi Indonesia, bahwa setiap tanggal 17 Agustus dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan itu Presiden menyampaikan pidato kenegaraan. Yang ketiga, itu adalah bentuk perubahan konstitusi dilihat dari atau berdasarkan penafsiran hakim. Jadi konstitusi itu di samping bisa diubah melalui prosedur perubahan yang diatur di dalam konstitusi, itu konstitusi itu juga bisa mengalami perubahan berdasarkan penafsiran hakim. Hakim di sini tentunya dalam negara-negara yang menganut civil law itu adalah hakim konstitusi. Tetapi kalau dalam negara-negara yang menganut common law ya hakim peradilan, karena mereka tidak membedakan antara hakim konstitusi dan hakim peradilan umum. Nah, tetapi yang dimaksud penafsiran hakim bisa merubah konstitusi di sini adalah perubahan tidak dalam arti merubah redaksi dari konstitusi, tidak merubah redaksi dalam Undang-Undang Dasar, tetapi memberi penafsiran hakim itu yang dituangkan dalam putusan itu mengubah pemaknaan, baik dalam arti memberikan perspektif, memberikan makna baru, atau melimitasi, membatasi makna dari frasa-frasa, makna dari norma-norma yang ada di dalam
Undang-Undang Dasar. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan konstitusi berdasarkan penafsiran hakim. Jadi hakim konstitusi di sini dengan kewenangannya untuk memberikan tafsir konstitusi berdasarkan permohonan pengujian undang-undang konstitusional undang, itu maka hakim sebenarnya melakukan perubahan terhadap norma dalam konstitusi, tetapi perubahan itu terbatas pada pemaknaan atau penafsiran terhadap frasa-frasa yang ada dalam konstitusi. Nah, berikutnya jenis perubahan konstitusi. Kalau tadi kita bicara bentuk perubahan konstitusi, jadi bentuknya ada perubahan berdasarkan prosedur, perubahan berdasarkan tafsiran hakim, dan perubahan karena konvensi. Yang berikutnya adalah jenis-jenis perubahan konstitusi. Nah, kalau kita bicara tentang jenis perubahan konstitusi, itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah penggantian konstitusi. Yang kedua adalah perubahan konstitusi. Apa yang membedakan antara kedua hal tersebut? Perubahan konstitusi adalah penggantian konstitusi adalah tindakan untuk mengganti sebuah konstitusi dengan konstitusi yang lain, yang baru. Ini sempat terjadi di Indonesia. Jadi di awal kemerdekaan kita menggunakan UUD 1945. Kemudian ketika terjadi gejolak politik, Belanda masuk mendorong munculnya negara boneka. Kemudian kita berubah menjadi negara federal. Pada saat itu kemudian kita mengganti konstitusi kita UUD 1945 dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang kedua adalah perubahan. Kalau tadi penggantian, jadi satu konstitusi diganti dengan konstitusi lain. Kalau yang kedua ini adalah perubahan. Kalau perubahan itu adalah tindakan untuk merubah sebagian dari norma-norma yang ada di dalam konstitusi atau dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sejauh mana atau seberapa besar perubahan itu ya tergantung gitu ya. Intinya sebenarnya untuk membedakan kalau yang penggantian itu adalah mengganti sepenuhnya sebuah UUD Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Dasar yang lain. Kalau perubahan itu adalah mengubah sebagian norma-norma itu yang ada di dalam konstitusi. Kalau kita lihat perdebatan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan itu diatur kalau perubahan itu mencapai 50% itu sebenarnya sudah penggantian. Tapi kalau dalam konteks konstitusi ini secara teoretik tidak sampai ke sana. Nah, bagaimana praktek-praktek dari model perubahan konstitusi yang diterapkan di berbagai negara? Ya, ini dalam arti yang perubahan ya, bukan penggantian. Jadi model perubahan konstitusi itu ada bermacam-macam. Ada kelompok negara yang mempunyai kebiasaan mengubah undang-undang dasar dengan langsung memasukkan materi perubahan itu ke dalam naskah undang-undang dasar. Jadi ketika dia merubah, dia langsung memasukkan materi perubahan ke dalam naskah undang-undang dasar. Terus kemudian yang kedua adalah kelompok negara yang punya kebiasaan mengadakan penggantian naskah undang-undang dasar. Jadi ketika dia melakukan perubahan itu sekaligus dilakukan penggantian naskah. Jadi naskah UUD-nya menjadi naskah yang baru dengan memasukkan perubahan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya yang disebut amandemen pertama, amandemen kedua, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti yang di Indonesia. Jadi melakukan perubahan konstitusi tapi melalui naskah yang terpisah. Kalau kita lihat itu di dalam konstitusi kita itu ada UUD 1945 yang asli, kemudian perubahan pertama itu yang kemudian ada di dalamnya ada tanda tangan
pimpinan MPR dan sebagainya. Perubahan kedua berisi norma-norma yang diubah, kemudian ada tanda tangan ini pimpinan MPR dan seterusnya, dan itu dibuat dalam dokumen terpisah. Meskipun belakangan muncul buku terbitan dari MPR juga yang menggabungkan semua naskah perubahan itu dari amandemen pertama sampai amandemen keempat. Tapi itu sebenarnya hanya bentuk kodifikasi, tetapi secara hukum materi perubahan UUD 1945 itu dibuat dalam naskah yang terpisah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana jika terjadi revolusi di sebuah negara? Apakah revolusi itu bisa menjadikan sebuah konstitusi yang dihasilkan dari proses revolusi itu sah? Atau apakah tindakan revolusi itu juga sah secara konstitusi? Ini juga menjadi perdebatan yang cukup menarik. Kalau kita lihat pendapatnya dari Hans Kelsen, itu dia mengatakan bahwasannya jika suatu revolusi rakyat atau suatu republik diubah bentuknya menjadi kerajaan oleh suatu proses kudeta oleh seorang presiden, dan jika pemerintahan baru itu sanggup mempertahankan konstitusi baru dengan efektif, maka menurut hukum internasional pemerintah dan konstitusi tersebut adalah pemerintah yang sah, dan konstitusi yang dihasilkannya juga sah berlaku bagi negara itu. Jadi kalau Hans Kelsen ini memandang bahwasannya proses kudeta, proses revolusi atau proses politik, dan keabsahan dari tindakan itu sangat bergantung pada efektivitas pemerintahan baru tersebut dalam membangun tatanan kehidupan bernegara. Jadi kalau pemerintahan baru yang muncul dari hasil revolusi atau hasil kudeta itu bisa mempertahankan kekuasaannya secara efektif, bisa menjalankan pemerintahannya secara efektif, bisa menegakkan aturan hukum secara efektif, maka dan dia mendapatkan pengakuan dari dunia internasional, pengakuan dari negara-negara lain, maka pemerintahan tersebut sah. Dan hukum atau konstitusi yang dihasilkan juga sah. Jadi Hans Kelsen melihat ini dari perspektif politik, tapi kemudian dipadukan dengan perspektif hukum. Nampak karena hukum itu ya pada prinsipnya menurut Hans Kelsen adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Dan lembaga yang berwenang itu adalah lembaga yang sedang memegang kekuasaan gitu. Jadi sepanjang kekuasaan yang dia pegang itu efektif, maka dia efektif berlaku. Pendapat lain dikemukakan oleh Sir Ivor Jennings. Dia menyatakan bahwa revolusi yang berhasil adalah revolusi yang menciptakan konstitusi baru. Meskipun revolusi itu sendiri menyalahi hukum positif yang berlaku pada waktu itu, pada waktu sebelum dilakukannya revolusi atau pada saat revolusi itu sedang berlangsung, akan tetapi jika revolusi tersebut dapat dipertahankan kekuasaannya secara efektif, maka kekuasaan itu diakui oleh ilmu hukum sebagai sesuatu yang sah. Jadi sebenarnya hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Jadi tindakan revolusi, tindakan kudeta, pada saat tindakan itu dilakukan, itu dia melanggar hukum. Bisa jadi melanggar hukum, dan pasti melanggar hukum. Biasanya kan hukum dibangun untuk membuat ketertiban gitu ya. Jadi rata-rata hukum itu melarang tindakan kudeta atau pergantian kekuasaan secara tidak legal atau secara tidak sah. Nah, tetapi secara politik ketika revolusi itu berhasil, ketika kudeta itu berhasil, kemudian pemimpin baru mampu menjalankan dan mempertahankan kekuasaan secara efektif, maka produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang baru tersebut, termasuk kalau mereka mengamandemen konstitusi, itu adalah produk hukum tersebut dianggap sebagai sebuah produk yang sah.
Jadi kalau kita lihat di situ perubahan konstitusi karena kudeta atau revolusi itu dianggap sah. Nah, di Indonesia sendiri UUD 1945 itu merupakan produk konstitusi produk revolusi kemerdekaan. Menurut Profesor Ismail Suni dalam bukunya Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, keabsahan UUD 1945 harus dipertimbangkan dengan menunjuk pada berhasilnya revolusi Indonesia. Jadi karena revolusi Indonesia yang berujung pada keberhasilan mengusir penjajah, kemudian bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, terus kemudian di tanggal 18 itu mengesahkan UUD 1945, itu maka UUD 1945 itu sah. Karena UUD 1945 itu dihasilkan dari proses revolusi yang berhasil. Jadi itu konstitusi Indonesia sebenarnya juga punya sisi itu. Konstitusi Indonesia UUD 1945 adalah konstitusi yang lahir dari kudeta atau revolusi. Revolusi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah melawan penjajah. Ya, bagaimana konstitusi di Indonesia, penggantian dan perubahan? Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, pertama tadi itu konstitusi Indonesia itu lahir dari revolusi. Terus kemudian dalam sejarahnya di Indonesia itu kita mengalami dua jenis perubahan konstitusi. Yang pertama penggantian konstitusi, yang kedua perubahan konstitusi. Dua-duanya kita alami. Penggantian konstitusi itu terjadi pada penggantian dari UUD 1945 ke konstitusi RIS, kemudian penggantian dari konstitusi RIS ke UUD sementara 1950, kemudian penggantian UUD 1950 ke UUD 1945 setelah dekret 5 Juli tahun 59. Jadi kalau kita lihat di sini, kita mengalami 3 kali penggantian konstitusi. Di samping itu kita juga mengalami perubahan konstitusi 4 kali. Jadi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu diubah 4 kali, tahun 99, 2000, 2001, 2002. Jadi dalam sejarah konstitusi kita itu sangat lengkap ya perjalanan sejarah yang kita alami. Nah, ini adalah konstitusi-konstitusi yang berlaku dan pernah berlaku di Indonesia. Jadi UUD 1945 itu dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2. Konstitusi RIS itu diberlakukan dengan keputusan Presiden. UUD sementara itu diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 7. UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 itu dengan keputusan atau dekret Presiden. Terus kemudian amandemen UUD ini dengan keputusan MPR. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya menarik gitu ya, konstitusi kita yang memiliki sejarah panjang ini masing-masing itu ditetapkan melalui proses yang berbeda dan diundangkan berdasarkan otoritas yang berbeda. UUD 1945 ini ditetapkan oleh belum melalui proses legislasi. Kenapa? Karena saat itu belum ada lembaga legislatif. Terus konstitusi RIS ditetapkan melalui keputusan Presiden. UUD sementara ditetapkan melalui undang-undang. UUD 1945 diberlakukan kembali melalui keputusan Presiden. Nah, kemudian amandemen ini melalui keputusan MPR. Jadi kita mengalami berbagai kondisi yang berbeda-beda. Yang terakhir mungkin satu hal yang mungkin muncul dalam benak kita, kenapa kita sering mengalami proses perubahan konstitusi, dan itu tidak hanya di Indonesia, di banyak negara konstitusi itu sering berubah. Kalau kita merujuk pada materi kuliah sebelumnya, kita mendiskusi tentang sifat konstitusi, ada yang rigid dan ada yang fleksibel. Masing-masing punya plus minus gitu ya. Kalau yang rigid itu bisa mendorong munculnya stabilitas
kepastian hukum. Kalau yang fleksibel itu keunggulannya bisa lebih dinamis, bisa lebih responsif konstitusinya. Nah, tetapi di sisi lain juga ada kelemahan. Kalau dia rigid, itu dia kurang adaptif. Tapi kalau yang fleksibel, kelemahannya sulit menimbulkan kepastian hukum karena konstitusinya sering berubah. Tetapi banyak negara dan banyak sarjana itu bersepakat bahwasannya perubahan konstitusi itu meskipun dimungkinkan itu harus dibuat melalui prosedur atau persyaratan yang ketat. Tujuannya apa? Kenapa perubahan konstitusi itu harus dipersulit? Harus tidak semudah mengubah undang-undang. Pertama, itu tujuannya agar ada pertimbangan yang matang dalam proses mengubah konstitusi. Kenapa harus perubahan? Kenapa harus ada pertimbangan yang matang? Karena konstitusi ini sebagai hukum tertinggi, dia itu menjadi rujukan bagi hukum-hukum yang lain atau bagi undang-undang yang lain. Kalau hukum tertingginya terlalu mudah diubah, dampaknya sebenarnya perubahan konstitusi itu tidak hanya di konstitusinya. Kalau sebuah bangsa melakukan perubahan konstitusi, dampaknya itu tidak hanya konstitusinya berubah, tapi undang-undang di bawahnya itu juga harus dilakukan penyesuaian. Jika misalnya ya, di dalam konstitusi itu, di dalam UUD 1945 itu diatur tentang hak asasi manusia misalnya. Setiap warga negara punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih misalnya. Hak politik. Ya. Misalnya tiba-tiba kita bersepakat untuk melakukan perubahan konstitusi. Misalnya perubahannya adalah warga suku tertentu tidak memiliki hak pilih. Nah, itu perubahan di konstitusi. Perubahan di level konstitusi itu akan mengakibatkan harus dilakukannya perubahan dalam undang-undang pemilu. Nah, ya itu. Nah, jadi dampaknya itu akan ada efek domino. Sehingga perubahan konstitusi itu perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang, tidak gerusa-gerusu kayak gitu. Karena kalau gerusa-gerusu nanti resikonya akan sangat banyak sekali. Yang kedua, kenapa perubahan konstitusi cenderung dipersulit? Agar rakyat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan. Ya, ini di banyak negara dipraktekkan. Jadi termasuk di Indonesia sebenarnya, sebelum perubahan konstitusi itu dilakukan, wacana perubahan konstitusi itu biasanya sudah digaungkan lebih dulu untuk memancing dan menggali pendapat masyarakat. Karena perubahan konstitusi itu tidak boleh hanya melibatkan sekelompok kecil wakil rakyat yang ada di lembaga perwakilan. Yang ketiga, agar kekuasaan pemerintahan federal dan negara bagian tidak diubah secara sepihak. Ini kalau di negara federal. Kalau di negara kesatuan, ini juga sebenarnya prinsipnya sama. Perubahan konstitusi itu perlu atau cenderung dipersulit agar tidak terlalu mudah terjadi perubahan secara sepihak kekuasaan dalam pemerintahan. Yang keempat adalah agar hak perseorangan dan kelompok itu mendapat jaminan. Jadi semakin konstitusi itu tidak sering berubah, maka jaminan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia itu bisa semakin kuat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di dalam kolom komentar di YouTube saya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.